Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, pada murojaah setelah mengulang hafalan dari ibadah zuhur sampai jam 2, kita lanjut pada siang hari ini untuk mengisi waktu, kita belajar fikih, yaitu kitab Kifayatul Akhyar. Kitab Kifayatul Akhyar dikarang oleh Imam Al-Hisni, Imam Al-Hisni. Nah, di dalam kitab Kifayatul Akhyar karangan Imam Al-Hisni, di juzuk 2 halaman 159 194 akan dibahas tentang akikah. Apa itu akikah? Yaitu kita memotongkan hewan seperti kambing, sapi atau unta untuk anak yang baru dilahirkan. Itu namanya akikah. Baik, kita langsung saja masuk. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi umumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun. Wal aqiqatu mustahabbatun. Bermula akikah itu hukumnya disunnahkan. Wahya az-zabihatu, yaitu sembelihan. Itu sembelihan anil mauludi, dari anak yang dilahirkan, yaitu binatang yang disembelihkan untuk anak yang dilahirkan. Kapan? Yaumas sabi'ah, pada hari yang ke-7. Wa yulbahu anil ghulami, dan dipotongkan hewan, disembelihkan hewan anil ghulami, untuk anak laki-laki itu syatani. Berapa? 2 ekor kambing. Wa anil jariyati syatun, dan untuk anak perempuan itu 1 ekor kambing. Anak laki-laki 2 ekor kambing. Kalau untuk perempuan 1 ekor kambing. Al-aqiqatu fil lughati, dan bermula aqiqah menurut bahasa. Apa itu aqiqah menurut bahasa? Ismul lisya'ri, nama bagi rambut. Alladzi ala ra'sil mauludi, yang atas kepala anak yang dilahirkan. Jadi nama sebuah rambut, rambut anak-anak. Wahia fi syar'i, wahia itu kembali kepada al-aqiqah fi syar'i, menurut syarak. Ismun, sebuah nama. Lima yulbahu, bagi sesuatu yang dikorban, yang disembelih. Fil yaumis sabi'i, pada hari yang ke-7. Yauma khuliqa ra'suhu, pada hari dicukur akan rambutnya. Menurut syarak itu adalah sebuah nama bagi apa? Bagi binatang yang dipotong pada hari yang ke-7, pada hari di mana anak itu dipotong rambutnya. Tasmiyatallah, dan juga pada hari itu apa? Diberikan nama. Pada hari itu dikorbankan, dipotongkan hewan untuk anak yang baru lahir pada hari yang ke-7. Kemudian yang berikutnya apa? Anak itu dipotong rambutnya, dicukur, urisan kalau bahasa kita. Kemudian pada hari itu apa? Tasmiyatallah, diberikan nama. Nama itu tentu nama yang baik, yang mengandung doa.
Nama-nama yang disuruh perintahkan Nabi itu ya nama-nama eh, penghambaan pada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Rauf, Abdul Halim. Kemudian apa juga yang ada apa namanya eh, pujian ya, ya pujian seperti Hamidah, Ahmad, Muhammad, orang yang terpuji ya, Muhammad. Punya anak-anak kalau ada lahir, kalian nanti pulang dari pondok minta nama keluarga masyarakat di depannya Ahmad, Muhammad, Abdullah, nama-nama Islami. Bisa nama-nama yang lain yang memiliki apa, makna yang baik. Ya, kita lanjut ya. Tasmiyatan laha bismi ma yuqarinuha. Nama baginya ya. Bismi ma yuqarinuha, dengan nama suatu yang menyertainya. Yang menyertai, yang mengiringinya. Ya. Yang mengiringi apa? Mengiringi udhiyah. Waqila ghairu dzalik. Dan ada orang yang mengatakan bukan itu maksudnya ghairu dzalik. Selainnya demikian, artinya tidak begitu maksudnya yang disebut dengan definisi aqiqah. Tapi ini qil itu kata orang, tidak kuat. Ya. Kalau ada kila itu apa? Kila asluhu qawala. Orang kata kila. Jadi tidak jelas siapa. Kila qala. Tapi itu kuila ya. Isim apa? Majhul. Yang tidak fi'il majhul yang tidak dikenal. Ya. Kuila. Wal aslu fi istihbabiha, dan asal, kalau dasar, wal aslu itu dasar. Dasar itu maksudnya dalil. Wal aslu fi istihbabiha, kalau ada dalam kitab nanti wal aslu bermula dalil, maksudnya aslu itu dalil. Fi istihbabiha, pada kesunahan akikah itu apa? Hadisu Aisyah, hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, moga-moga Allah meridhai daripadanya. Wa hadisu Samrah, dan hadis Samrah, wa ghairuhu, dan selainnya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-gulamu murtahanun, bermula anak laki-laki itu murtahanun, tergading. Ya, perhatikan, tergading. Anak laki-laki itu tergading. Bi aqiqatihi, dengan aqiqahnya. Jadi kalau orang yang belum diaqiqah, itu anak itu disebut dengan anak yang tergadai. Tergadai itu maksudnya belum tergadai, belum bebas. Tahu? Kalau pegadaian itu kan ditaruh barangnya. Ini tergadai, tertahan dia. Tertahan dengan apa? Aqiqahnya. Sebelum dia aqiqah, dia tergadai. Jadi kita berharapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi akhlaknya, kelakuannya itu masih tergadai. Maka dengan aqiqah itu nanti anak itu akan semakin baik, semakin soleh, semakin solihah. Makanya al-gulamu murtahanun, anak laki-laki itu tergadai di aqiqatihi, dengan aqiqahnya. Tulbahu anhu, potongkan binatang atas namanya, anhu, an gulam, ya. Kapan? Fil yaumis sabi'i, pada hari yang ketujuh. Wa yuhlaqu ra'suhu, dan dipotong
rambutnya, gundul, bisa digundul, tapi kita kan dipotong. Setelah itu apa? Setelah dipotongkan kambing atau dipotongkan sapi atau onta, kalau kita kan tidak ada onta. Kemudian ada sapi, kemudian kalau tidak ada sapi, kambing. Nah, setelah itu wayu sama dan diberikan nama. Ya. Pada hari keberapa? Rawahu al-Imamu Ahmad. Diriwayatkan akan dia oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi dan Tirmidzi wa sahhahahu al-Hakim dan wa sahhahahu al-Hakim. Mensahihkan akan hadis ini oleh Imam al-Hakim. Wa yudbahu 'anil ghulami syatani dan dipotongkan binatang anil gulami untuk anak laki-laki itu syatani 2 ekor kambing, wa anil jariyati syatun dan untuk anak perempuan itu 1 ekor kambing. Wa hujjatuhu hadisu ummi kurzin dan dalilnya, hujjah itu dalil, hujjahnya dalilnya ya, hadisu ummi kurzin, hadis dari Ummi Kurzin radhiyallahu anha, moga-moga meridhoi Allah anha daripadanya. Anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Ya. Dalil tentang apa? Hujjah sudah dalil. Dalil tentang apa? Yudbahu anil ulama. Hadis ini ya, wa hujjatuhu dan dalilnya dari hadis Ummi Kurzin. Apa kata beliau? Qala anil gulami syatani, ini dalilnya. Dari untuk gulam itu, untuk anak laki-laki itu syatani 2 ekor kambing. Wa anil jariyati syatun, ini hadisnya. Dan untuk anak perempuan itu 1 ekor kambing. Wa hadisu Aisyah radhiyallahu anha dan hadis dari Aisyah, moga-moga meridhoi Allah anha daripadanya. Qalat, apa kata Sayyidah Aisyah? Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amarona, Rasulullah memerintahkan kami, kata Siti Aisyah. Memerintahkan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fa'il mu'akhkhar. Anna uqqa 'anil ghulami, bahwa kami mengakekahkan anak laki-laki bisyataini dengan 2 ekor kambing, wa 'anil jariyati bisyatin, dan untuk anak perempuan itu 1 ekor kambing. Ini hadisnya, hujjahnya. Ya. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Meriwayatkan hadis ini oleh siapa? Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban fi sahihihi, pada sahihnya. Wa hassanahu Tirmidzi, dan menganggap hadis ini hadis hasan oleh Imam Tirmidzi. Baik, kita lanjut. Wa yaumul wiladati ma'dudatun minas sab'ati 'ala sahihi. Wa yaumul wiladati, dan hari kelahiran anak itu ma'dudatun, dianggap, dihitung, anis sab'ati, minas sab'ati, dari hari yang 7. Misalnya hari yang baru lahir itu sudah dianggap hari yang ke-7, kedua, ketiga, keempat sampai hari ke-7 itu dianggap sama, ma'dudatun. Ya. Dianggap, dibilang. Itu maksudnya. Wa yaumul wiladati ma'dudatun minas sab'ati 'ala sahihi. Hari kelahiran anak itu, perhatikan, hari kelahiran anak itu dianggap sama. Ya, ma'dudatun, dihitung, minas sab'ah, dari hari ke-7. Oh, 1 itu hari kelahirannya, 2 itu, ketiga itu masih dianggap apa? Dianggap hari ke-7. Tadi kan di redaksi ini apa? Di redaksi ibarat ini yaumas sabi'ah, pada hari ke-7. Berarti itu sama. Ma'du udah dihitung sama. Ya.
kedua masih dianggap hari ke-7, 3, 4 dianggap sama. Adat ya dibilang jadi sama. Ala sahihi, menurut pendapat yang sahih. Wa qila, dan orang berkata, apa tadi qila? Jelas apa enggak orang yang mengatakan? Enggak, majhul. Laisa minha, bukan itulah maksudnya daripada api. Bukan itu maksudnya yang hari sab'ah itu. Wa laisa minha. Laisa minasa sab'ah. Jadi bukan begitu maksudnya. Kalau ibaratnya pertama apa? Hari kelahiran anak itu dianggap dengan sama dengan hari yang ke-7. Tapi ada yang mengatakan, satu ulama, laisa minha, bukan itu maksudnya. Bukan daripadanya. Bukan daripada ibarat yang tadi minas sab'ah. Wa nuqila, ya, an nassi Syafi'i, dan dinukil. Apa itu nukil? Naqala, memindahkan, dipindah, diambil. Wa nuqila, diambil an nassi Syafi'i, dari nas asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Maksudnya pendapat Imam Syafi'i. Nassa itu nassa asy-Syafi'i. Nanti kalau ada ibarat mengatakan wa nassa Syafi'i, berpendapat oleh Imam Syafi'i, itu langsung Imam Syafi'i. Ya. Kalau mengatakan minas Syafi'iyah, itu dari golongan Imam Syafi'i. Kalau bilang langsung nassa Syafi'i, Imam Syafi'i langsung berpendapat. Ada pengikutnya nanti mengatakan qauluhum, pendapat mereka pengikut mazhab Syafi'i, ada qauluhum. Kalau langsung nassa itu langsung Imam Syafi'i. Ya. Radhiyallahu anhu, moga-moga meridai Allah anhu, daripada Imam Syafi'i. Wa qala Ar-Rafi'i, dan berkata Imam Rafi'i, wa ghairuhu, dan selainnya. Diambil, dinukil langsung dari pendapat Imam Syafi'i. Wa nuqila an nassi Syafi'i, dinukil dari pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, moga-moga meridai Allah anhu, daripadanya. Wa qala Ar-Rafi'i wa ghairuhu, dan berkata Imam Rafi'i dan selainnya, wala tafutu bi fawatis sabi'i, dan tidak hilang dengan tidak luput, wala tafutu, tidak luput, tidak hilang, bi fawatis sabi'i, dengan hilangnya hari yang ke-7. Artinya tidak hilang, masih berlaku. Apa yang masih berlaku? Akikah. Wala tafutu bi fawatis sabi'i, tidak hilang, tidak luput kalau hari yang ke-7 itu hilang. 1 sampai 7 itu hilang, tidak luput, tidak hilang, masih berlaku, maksudnya masih kita bisa lakukan akikah. Wa fil uddah wal hawi lil mawardi, ini Imam Mawardi ya, nama kitabnya Uddah, dan kitab Al-Hawi Imam Mawardi. Ini kalau Mawardi dinamakan Mawardi, bapaknya suka baca kitab Al-Uddah atau Al-Hawi, ya. Dan dalam kitab Uddah dan Al-Hawi lil Imam Al-Mawardi, lil Mawardi, annaha ba'da sab'i takunu qada'an, annaha aqiqah, annaha al-aqiqah ba'da sab'i, setelah hari yang ke-7 itu apa? Takunu qada'an, adalah dia dianggap menjadi apa? Qada'an. Qada'. Kalau misalnya ngakikah itu apa? Lahir sampai tanggal 7 hari, sampai hari ke-7 dia dilahirkan. Maka Imam Mawardi dalam kitab Uddah dan Al-Hawi itu lebih dari tanggal 7 itu jatuhnya qada. Ada itu langsung qada itu ya, ada sholat qada kan? Sholat yang ditinggal di qada. Ya, artinya di qada itu ditunaikan, di apa kalau dibayar yang tertunda itu. Takunu qada'an, maka dia adalah jatuhnya menjadi qada'. Menurut siapa? Imam Mawardi dalam kitab Uddah dan Al-Hawi.
Wal mukhtaru, nah ini, dan yang dipilih Allah yatajawaza biha an-nifasu. Yatajawazu asalnya ini hekal ya, yatajawazu karena masuk an ya, an la yatajawaza. Dan pendapat yang dipilih Allah yatajawaza biha an-nifasu, tidak melewati dengan akikah itu an-nifasu. Waktu nih nifas. Berapa hari nifas kemarin sudah kita bahas? Berapa hari? 40 sampai 60. Jadi pendapat yang muhtar, kalau sudah lewat dari hari ketujuh orang yang diakikah itu, maka jangan sampai lewat apa? Allah ya tajawaza biha an-nifas, jangan sampai lewat waktu nifas. Nah, antara sejak lahir sampai 40 hari itu upayakan akikah ya, motong hewan untuk anak yang lahir, jangan lewat gitu katanya, sampai selesai nifas 40 hari sampai 60 hari. Enkom bisa didengar ini belakang. Kemudian fa'in tajawazathu, maka jikalau ia lewat waktu akikah ya, fa'in tajawazathu, maka jikalau melewati oleh akikah akan waktu nifas itu, fayakhtaru, maka ia memilih ya, Allah yatajawaza biha ar-radha'u, jangan sampai ia lewat dengan akikah itu waktu radha'. Apa itu radha'? Menyusui. Radha' itu menyusui. Berapa tahun menyusui? 2 tahun. Allah yatajawaza biha ar-radha'u, jangan lewat sampai waktu menyusui. Jadi sejak lahir itu upayakan, mungkin tidak ada bulan ini, bulan besok sampai 2 tahun kata ulama, jangan sampai lewat. Jadi ada pembahasan tentang anak susuan ya, itu tidak boleh misalnya sama-sama menyusui kemudian sampai 5 kali menyusu ya, pagi sampai kenyang, pergi sore nyusu, malam dia menyusui, disusui. Ada saudaranya ya, sampai 5 kali dia, sampai dia kenyang lah, dia tinggalkan sebentar, balik lagi. Itu dalam kitab Hasyiah ya, Bajuri ya, dalam kitab Fathul Qorib itu sudah menjadi saudara susuan. Maka kalau dia anak perempuan ini nggak boleh dia nikah dengan siapa? Dengan saudara susuannya. Ya, nggak boleh dia menikah. Misalnya seorang perempuan punya anak laki-laki, ini perempuan ikut menyusu ya, nah orang lain lah. Ini kalau sudah 5 kali susuan nggak boleh dia ini nikah nih, nggak boleh nih. Ini juga perempuan nggak boleh nikah sama ibunya, gitu ya, nggak boleh. Lain halnya yang perempuan ini anak yang tadi kan numpang nyusunya, yang ada saudaranya lagi perempuan, boleh nggak yang nikah yang ini? Boleh, karena dia enggak menjadi saudara susuan, enggak pernah menyusu di situ. Tapi kalau yang perempuan yang menyusu ini nggak boleh dia nikah dengan anak laki-laki tadi dari saudara susuannya, anak kandung dari yang memiliki air susu itu. Nah, nanti ada pembahasan khusus luas itu. Kemudian kita lanjut sampai apa tadi? Batas apa? Menyusui. Bayan tajawaza. Saya lanjut sedikit masalah menyusui. Itu yang menjadi anak saudara susuan itu, kalau dia menyusu
umur 0 sampai 2 tahun. Bagaimana kalau lebih dari 2 tahun dia mulai menyusu? Bukan anak susuan itu. Bukan saudara bukan menjadi saudara susuan. Misalnya umur 5 tahun masih dia nyusu, tak bisa menjadi anak susuan karena batasnya berapa? Menjadi saudara susuan 2 tahun, 0 sampai 2, terus baru umur 2-3 bulan dia ditaruh nyusu di situ. Itu batasnya. Kalau dia umurnya 10 tahun masih nyusu, nggak bisa jadi anak susu. Kamu sampai kapan berhentinya nyusu Mawar? 2 tahun. Nah, seandainya kamu nyusu sama ada ibu, kemudian ibu itu punya anak perempuan di bawah 2 tahun, kamu numpang nyusu di situ 5 kali susuan atau lebih, minimal 5 kali, kamu menjadi saudara susuan. Nggak boleh kamu nikah sama anak perempuan tadi. Kalau lebihnya, misalnya umur 3 kamu mulai nyusu sama ibu itu, ibu itu punya anak perempuan, bukan menjadi saudara susuan, karena umurmu sudah 3 tahun. Baik, kita lanjut. Paham? Nih, paham? Bisa dipahami. Kita lanjut. Ya. Fa in tajawaza fayakhtaru alla yatajawaza biha sab'u sinina. Maka jika lewat dari waktu menyusui, lewat 2 tahun, Allah yatajawaza biha sab'a sinin, bahwa jangan sampai ia lewat dengan akikah itu sab'u sinin, umur berapa? 7 tahun. Misalnya waktu menyusui itu berapa tahun? 2 tahun. Ini lewat nih. Maka ulama mengatakan jangan lewat sampai umur 7 tahun. Allah yatajawaza biha sab'u sinin. Fa in tajawazaha, maka jikalau lewat dari umur 7 tahun itu, ya, fayakhtaru, maka ia memilih, ya, Allah yatajawaza biha al-bulugh, jangan sampai ia lewat dengan akikah itu waktu balik. Tadi berapa tahun? Kalau dia pertama sampai 7, kedua sampai nifas, sebelum selesai nifas. Kalau sudah lewat sampai nifas, jangan sampai lewat waktu menyusui 2 tahun. Kalau lewat waktu menyusui, jangan sampai lewat waktu 7 tahun. Lewat waktu 7 tahun, jangan sampai lewat umur balik. Fa in tajawaza, mana dia? Allah yatajawaza biha al-bulugh. Fa in tajawazaha fayakhtaru Allah yatajawaza biha al-bulugh. Fa in tajawazahu saqatat an ghairi. Maka jikalau ia lewat waktu baliknya itu, saqatat, maka gugurlah akikah itu an ghairihi, dari selainnya, maka gugur. Maksudnya gugur apa? Tidak menjadi tanggungan siapa? Orang tuanya. Itu maksudnya. Fa in tajawazahu saqatat an ghairihi, maka jikalau ia melewatinya waktu yang sudah saya sebutkan tadi, saqatat, gugurlah akikah itu an ghairihi, dari selainnya. Maksudnya gugur, ya, gugur peran siapa? Orang tuanya. Kalau sudah lewat balik. Siapa yang punya tanggungan di situ untuk akikah? Siapa? Dirinya sendiri. Udah balik kan? Mau diakikah? Udah gugur orang tua, enggak. Bukan menjadi sebuah keharusan bagi orang tuanya. Maka dia nanti kalau punya rizki, dia mengakikahkan di kambing untuk diakikahkan dirinya. Nah, itu wahwal mukhayyarum, dan dialah yang anak itulah yang mukhayyar, dia yang memilih, nanti dia yang mencari.
fil uqti an nafsi, pada akikah an nafsi, dari dirinya. Maksudnya dia yang berusaha nanti, ya. Fa'in tajawazahu saqatat an ghairi, maka jikalau ia lewat dari ukuran balik tadi itu, fa'in tajawazahu maksudnya maka jikalau lewat oleh anak itu hu akan ukuran balik, saqatat maka gugurlah kewajiban apa akikah itu an ghairi, dari selainnya. Maksudnya tidak ada tanggungan lagi orang seperti orang tuanya atau siapa yang eh, tempatnya dia tinggal, kan tidak ada tanggungan lagi karena dia apa, dia sudah balik. Wahwal mukhayyaru, dan dialah yang apa, memilih, fil uqi an nafsi, pada akikah an nafsi, pada dirinya, untuk dirinya, fil kibari, kapan, waktu dia besar. Ya, kamu sudah di akikah tuh? Nah, nggak tahu, mungkin siapa yang belum di akikah. Nanti kalau udah kamu kerja, oh dulu saya enggak di akikah, bisa itu. Dia mengakikahkan dirinya. Kenapa? Sudah lewat balik, bukan menjadi peran orang tua, tanggung jawab orang tua, karena sudah balik. Tapi kalau sebelum balik itu masih itu tanggungan orang tua. Umur 7 belum diakikah, akikahkan dia. Umur 2 tahun belum diakikah, akikahkan dia. Sampai umur 0 tadi yang sudah saya jelaskan. Wahtajja, dan berdalil, berhujjah, lahu baginya, ar-Rafi'i, oleh Imam Rafi'i, bi annahu alaihi salatu wassalam, maka sungguhnya Nabi kita alaihi salatu wassalam, atasnya kesejahteraan dan keselamatan. Apa sabda Rasul? Wahtajja, dan beralasan baginya, bagi ibarat yang disebut ini, ya. Wahwal mukhayyaru fil uqti an nafsihi ini. Apa kata Imam Rafi'i? Bi annahu alaihi salatu wassalam, sungguhnya Imam Rafi'i mengatakan bi annahu alaihi salatu wassalam, sungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi, atasnya, assalatu wassalamu, kesejahteraan dan keselamatan. Uqta an nafsihi, Nabi itu apa? Uqta an nafsihi, akikah dirinya. Berarti Nabi dulu tidak diakikah. Nah ini menurut siapa? Menurut Imam Ar-Rafi. Ba'dan nubuwati, setelah kenabian. Nabi dia akan menjadi seorang nabi kapan? Umur berapa? 25. Menjadi rasul 40 tahun. Nabi untuk dirinya sendiri, rasul untuk disampaikan. Nah, Nabi itu apa? Ba'dan nubuwah, setelah kenabiannya. Berarti kalau setelah kenabian Rasul itu mengakikahkan dirinya ba'dan nubuwah, berarti di umur lebih dari 25 tahun Nabi mengakikahkan dirinya. Wahtajja ghairuhu bihi, dan beralasan juga ghairuhu, selain Imam Rafi'i, bihi, dengannya, dengan pendapat tadi. Wazada ba'dama unziltu, wazada, dan menambahkan ba'dama unziltu surat al-Baqarah, dan menambahkan ba'dama unziltu surat al-Baqarah, setelah Al-Quran, setelah sesuatu yang aku diturunkan, surat al-Baqarah, setelah ayat surah Al-Baqarah, tambahannya, tambahan dasar hadisnya. Ba'da unziltu surat al-Baqarah, kata Rasulullah, setelah aku diturunkan surah Al-Baqarah, baru aku mengakikahkan diriku sendiri. Karena Nabi uqa'an nafsihi ba'dan nubuwah, mengakikahkan dirinya setelah beliau diangkat menjadi seorang nabi.
Berarti di atas umur beliau 25 tahun, di bawah 40. Wa hadzal hadisu dhaifun, tapi hadis ini dhaif. Yang mengatakan apa? Uqa'an nafsihi ba'da nubuwah. Imam Rafi'i meriwayatkan Rasulullah itu apa? Uqa'an nafsihi ba'da nubuwah. Nabi itu mengakekahkan dirinya setelah kenabian. Ada juga yang mengatakan tambahan hadisnya, ba'da ma unziltu surat al-Baqarah, kata Rasulullah, setelah aku diturunkan surah al-Baqarah. Hadzal hadisu dhaifun. Tapi apa? Mu'tamirin, hadis ini dhaif. Imtiaz, hadis ini dhaif. Mana mu'tamirin? Suruh di depan biar dekat adiknya. Biar tahu akikah ini. Tinggal 20 menit selesai. Biar habis ini pembahasan akikah. Nah, di sini. Tuh dekat kipas enak kan? Baik, kita lanjut ya. Masih kuat? Wa hadzal hadisu dhaifun, tapi hadis ini dhaif. Yang mengatakan setelah apa? Aku diturunkan surah Al-Baqarah. Hadis ini dhaif. Min jami'i turuqihi, dari semua jalannya hadis ini. Min jami'i turuqihi, dari semua apa? Dari semua jalurnya hadis ini dhaif. Waqad nassa Syafi'i rahimahullah, dan sesungguhnya telah berpendapat oleh Imam Syafi'i rahimahullah, moga-moga merahmati akan dia oleh Allah, ala annahu la ya'uqqa an nafsi. Imam Syafi'i, ini pendapat Imam Syafi'i, bahwa ala annahu, atas sungguhnya Nabi, la ya'uqqa, atau apa di sini? Ya, annahu ya'uqqa ini maksud dengan annahu la ya'uqqu, ya, la fi'atul jinsi, la amalalah. Imam Syafi'i berpendapat, waqad nassa Syafi'i rahimahullah ala annahu la ya'uqqu an nafsi. Nabi itu tidak apa? Tidak mengakekahkan dirinya. Berarti apa? Ini pendapat siapa? Imam Syafi'i. Nabi itu tidak mengakekahkan dirinya. Qala Nawawi, dan berkata Imam Nawawi, waqad ra'aitu an-nassa fil Baiti, dan aku melihat pendapat hadis ini dalam kitab Al-Baiti. Waqad ra'aitu an-nassa fil Baiti, dan aku melihat redaksi nas ini dalam kitab Al-Baiti. Yang mengatakan apa? Nas apa? Dan aku melihat an-nassa, Imam Nawawi. Qala an-Nawawi waqad ra'aitu an-nassa fil Baiti. Imam Nawawi mengatakan, aku melihat nas pendapat Imam Syafi'i ini dalam kitab Al-Baiti, bahwa Imam Syafi'i mengatakan annahu la ya'uqqu an nafsi. Nabi itu tidak mengakekahkan dirinya. Ini pendapat menurut Imam Syafi'i. Jadi ada dua pendapat. Ya, pendapat pertama apa? Nabi itu mengakekahkan dirinya. Ya, ba'da nubuwah. Ada juga Nabi itu mengakekahkan dirinya setelah diturunkan surah Al-Baqarah. Ini pendapat lemah. Dan Imam Syafi'i mengatakan Nabi itu tidak mengakekahkan dirinya, dan termaktub kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Baiti, nasnya pendapat Imam Syafi'i itu
juga selamat dari aib seperti apa? Pincang, mohon maaf, buta, terlalu kurus, terus apa lagi? Ekornya terpotong, tanduknya terpotong, apa lagi? Hah? Aib, penyakitan, ya. Menjadi akekah itu sama pokoknya seperti korban. Bil qiyasi 'alaiha, dengan dikiaskan atasnya, dengan atas apa? Udhiyah. Jadi apa yang menjadi syarat udhiyah itu juga menjadi syarat apa? Akikah. Itu maksudnya bil qiyasi 'alaiha, dengan dikiaskan atasnya, atas udhiyah. Wa hadza huwal ashahhu, dan ini adalah pendapat yang lebih benar, lebih sahih. Waqila, dan orang berkata, tujihuna, cukup di sini, duna jaz'ati dha'nin, bukan selain apa? Jaz'ati dha'nin. Apa? Yang besar itu tadi, jaz'ah itu domba yang lebih besar, kibas. Waqila tujihuna duna jaz'ati dha'nin wa saniyati ma'izin bi khilafil udhiyati fa innaha akidun, katanya. Jadi ada yang mengatakan bahwa cukup di sini selain ukuran jaz'ati dha'nin. Ukuran apa? Kibas tadi kan ya umurnya harus 1 tahun. Selain di bawah itu bisa, tapi ini kan kila. Kila itu pendapat yang tidak jelas siapa yang memberikan pendapat. Yang tujzi'una, cukup di sini, duna jaz'ati dha'nin, bukan ukuran kibas, ya, kambing apa namanya, domba yang besar itu. Wasaniyati ma'izin, dan ukuran apa? Kambing biasa, yaitu maiz, ya, saniyah maizin itu kambing biasa, kacang itu. Jadi selain ukuran itu aja bisa tujzi'u, mencukupi katanya. Nggak harus setahun pas untuk tadi domba. Ya, domba namanya besaran itu ya. Terus yang kecil ya. Kecil itu kambing apa? Kacang. Nah, itu enggak mesti harus 2 tahun. Yang itu enggak, ini enggak mesti harus 1 tahun. Di bawah itu juga bisa untuk akikah. Tapi ini qilah, enggak jelas. Ya. Ada yang mengatakan bisa. Kenapa? Bikhilafil udhiyah, beda dengan udhiyah. Fa innaha akidun, fa innaha akadun. Karena udhiyah itu adalah kuat alasannya, ya, fa innaha akadun. Li'annaha, sungguhnya li'annaha, karena sungguhnya udhiyah, al-udhiyata, aku maksud adalah udhiyah muta'alliqatun bisababin ratibin, ya, dihubungkan, digantung dengan sebab-sebab yang tersusun, wa amrin amin. Li'annaha apa? Li'annaha ai al-udhiyah, kata ada satu pendapat tadi, ya, udhiyah itu adalah muta'alliqatun bisababin, dia terhubung, dikaitkan dengan sebab, ratibin yang tersusun, wa amrin amin, dan perintahnya yang umum, fi wajhin, wa fi wajhin. Jadi ini alasannya, ya, boleh di bawah umurnya kibas atau kambing kacang itu, karena kalau udhiyah itu adalah perkara yang muakkad, yang pasti, ya, karena dia ada terkait dengan apa, sebab-sebab yang tersusun dan perintah yang umum. Itu kalau yang udhiyah. Kalau ini kan enggak, katanya. Wafi wajihin, dan pada satu pendapat, wafi wajihin, ada yang mengatakan, satu pendapat, annahu yusamihu bil aibi aidan. Ada juga yang mengatakan annahu yusamihu bil aibi. Apa tasamuh itu? Ditoleransi. Annahu yusamihu, di apa? Ia mentoleransi bil aibi, ya, memaafkan dengan kalau ada apa? Aib aidan pula. Jadi kalaupun ada cacat enggak apa-apa, katanya, untuk akikah itu. Dan satu pendapat enggak apa-apa.
tidak seperti kurban, harus yang jelas. Kalau akikah ini tidak apa-apa kan, tapi ini wafi wajib. Furuj minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat itu ya sudah standarisasi pakai apa? Standarisasi udhiyah. Kalau kambing yang besar itu tadi kibas ya, kibas. Apa namanya? Kiblas. Kibas ya. Kambing apa? Itu ya. Domba itu besar. Itu 2 setahun. Kalau kambing kacang itu 2 tahun, udah pakai standar. Salamatul aib. Ya. Dari ukuran tahun dan cacatnya itu yang sampai ada. Karena merujuk dengan perbedaan pendapat tadi ada saja berbeda pendapat. Furuj sebenarnya keluar dari perbedaan itu harus gitu. Ambil yang sempurna. Tidak boleh ambil ini, kita dilarang, mudah-mudahnya saja supaya kita lebih mendekati apa kebenaran. Baik, wala sahu al badanata wal baqarata afdalu minal ghanami, dan pendapat yang lebih sahih benar annal badanata, sesungguhnya badanah. Apa itu badanah? Onta yang gemuk, onta. Sungguhnya onta wal baqarata dan sapi afdalu minal ghanami, lebih afdal, lebih bagus daripada kambing. Misalnya kalau punya onta, akikah pakai onta. Kalau punya pakai apa? Sapi. Karena itu lebih bagus dari apa? Dari kambing. Wakila, dan ada yang mengatakan balil ghanam afdalu. Bahkan ghanam itu, kambing itu lebih afdal. Akni, atau maksud kata musannif, syataini fil gulami, 2 kambing untuk anak laki-laki, wasyatun fil jariyati, 1 kambing untuk anak perempuan. Di zahir sunnah, karena zahir hadisnya, zahir sunnahnya. Apa zahir sunnahnya? Apa dia bilang zahir sunnahnya? Anil gulami syatani wa anil jariyati syatun. Hadis mengatakan untuk anak laki-laki itu 2 ekor kambing, untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Ini namanya zahirus sunnah. Itu. Ini yang memiliki pendapat bahwa kambing itu lebih afdal daripada apa? Daripada sapi dan onta. Baik, kita lanjut. Wa yustahabbu an yaqula 'inda dzabhiha, dan disunahkan dia berucap inda dzabhiha, ketika memotong akikah, apa? Bismillahi Allahumma minka wa ilaika aqiqata fulani. Bismillah, dengan nama Allah. Allahumma, ya Allah, minka, dari engkau, wa ilaika, dan untuk engkau, aqiqata fulanin, akikah si fulan. Apa doanya? Bismillah Allahumma minka wa ilaika aqiqata fulani. Ya, itu doanya ketika apa? Aqiqah. Bismillah Allahumma minka wa ilaika aqiqata fulani. Wa yustahabbu dzabhuha, dan disunahkan memotong akikah itu inda tulu'i syamsi, ketika terbit matahari pagi. Begitu matahari terbit, kambing atau onta atau sapi itu bawa ke tempat yang agak luas, kemudian potong. Sebelum dipotong, Bismillah Allahumma minka wa ilaika aqiqata, siapa namanya? Aqiqata Sadid, aqiqata Herban, aqiqata Mawardi. Jangan bilang aqiqata fulan, sebut namanya itu. Fulan itu seseorang maksudnya. Ini contoh. Allahumma minka wa ilaika aqiqata mereka. Contoh, itu cara penggunaan. Ya,
Disunahkan apa? Ketika matahari sudah terbit. Qala al-Bandaniji. Berkata Imam al-Bandaniji, wa huliqa wa halqu ra'sihi, dan memotong apa? Memotong rambutnya, mencukur kepalanya gitu ya. Wa halqu ra'sihi, mengkuris. Halq itu apa? Mencukur itu habis. Di sini mencukur kepalanya, wa halqu ra'sihi yakunu qabla dzabhi, adalah sebelum apa? Sebelum apa? Sebelum memotong hewan. Wa 'anil nasi wa fit tadhhibi wa ghairihi annahu ba'dahu, tetapi dalam pendapat nas ya, di dalam kitab tahzib dan selainnya, annahu ba'dahu ay ba'da zabhi, itu kita mencukur ya, memotong rambut anak yang diakikah itu sesudah apa? Sesudah binatang itu dipotong. Ini dalam kitab apa? Tahzib dan selainnya. Tadi apa yang pertama? Yang pertama apa? Menurut Imam Al-Bandaniji, sebelum hewan itu disembelih, baru mencukur rambut anak yang diakikah. Tetapi dalam kitab Tahzib dan selainnya, itu setelah binatang itu dipotong, baru anak itu diakikah. Entom, wa quwwatu lafzil khabar tu'tihi, dan kekuatan lafaz hadisnya tu'tihi, memberikan. Artinya yang mengatakan apa? Wa quwwatu lafzil khabar, kekuatan lafaz hadis, tu'tihi, memberikan pandangannya. Apa kekuatan hadisnya? Al-gulamu murtahanun bi aqiqatihi, anak laki-laki itu tergade dengan akikahnya, tusbahu anhu fil yaumis sabi, dipotongkan atasnya binatang pada hari yang ketujuh, wa yuhlaqu ra'suhu, dan kemudian dipotong rambutnya, wa yusamma, dan diberikan nama. Ini menjadi apa? Yang beralasan bahwa dalam kitab Tahzib, jadi anak itu apa? Anak itu baru dicukur, dipotong rambutnya setelah apa? Binatang itu dipotong. Jadi korban dipotongkan dulu binatang itu, baru diakikah. Ya, maksudnya dimasak. Ya, dipotong, baru melakukan apa? Akikah, potong rambut. Dan ini apa? Wa quwwatu lafzil khabar, ini kekuatan lapas hadis yang mengatakan tu'tihi. Ya, mengatakan kalau di lapas hadisnya apa? Anak itu tergade dengan akikahnya, anak laki-laki. Dipotongkan hewan atas namanya pada hari yang ketujuh. Setelah itu dipotongkan rambutnya. Setelah dipotong rambutnya, baru dikasih nama. Ini maksudnya, itu pendapatnya dalam kitab Tahzib. Jadi apa yang menurut di dalam kitab Tahzib itu? Potongkan binatangnya, baru dicukur rambutnya. Entom? Qala Nawawi fahu arjahu, dan berkata Imam Nawawi, ini adalah pendapat yang lebih arjah, lebih kuat. Yang bagaimana? Potong dulu binatangnya, baru cukur untuk anak itu, baru diakikah. Wa yustahabbu an yanzi'al lahma bila kasri azmin tafa'ulan bisalamati a'dha'il mauludi. Dan disunahkan, perhatikan, wa yustahabbu, disunahkan, an yanzi'al lahma, ia memotong daging akikah itu bila kasri
azmin atau izamin, dengan tanpa memotong apa izam itu, tulang. Kalau kita akikah itu usahakan tulang dari binatang itu jangan terpotong, jangan dipecahkan gitu loh, jangan dipecahkan, disunahkan. Tapi kalau mau dipecah tidak apa-apa, biasa gitu. Kalau misalnya mau dipatah-patahkan tulangnya, kan biasanya korban gimana caranya kalau tulangnya nanti panjang-panjang. Tetapi ini sunnah. Ini menurut Imam siapa? Al-Hisni dalam kitab Kifayatul Ahliya. Biarin aja. Ini sunnah. Bila kasri izamin atau bila kasri azmin. Izam ya. Bila kasri izamin. Tafaulan. Apa itu tafaulan? Berharap. Ya, berharap apa? Keberkahan. Bisalamati a'dha'il mauludi, dengan keselamatan anggota-anggota anak yang dilahirkan. Jadi kalau dibiarin itu maksudnya anak kita nanti tulangnya tidak cepat patah gitu. Itu maksudnya tafaulan bisalamati a'dha'il mauludi. Kenapa dibiarkan oleh kata ulama? Supaya anak ini nanti kalau sudah tumbuh besar sulit tulangnya itu patah. Kan sekarang sedikit-sedikit jatuh sedikit patah tulangnya gitu ya. Motor jatuh sedikit patah. Itu maksudnya wa yustahabu an yanzi'al lahma bila kasri 'idhamin ya tafaulan bisalamati a'dha'il mauludi. Disunahkan ketika mencincang daging akikah itu dengan tanpa memotong apa? Tulangnya, memecahkan tulangnya binatang akikah itu. Tafaulan, tafaul itu apa? Optimisme, ya, berharap untuk apa? Dengan keselamatan anggota tubuh anak kita yang dilahirkan. Kalau mecahkan itu, ya, itu kalau bisa hindari, kata Imam Al-Hisni. Ya. Qala Ibnu Sibbaghi, dan berkata Ibnu Sibbagh, walau kasarahu lam yukrahu. Jikalau ia dipecahkan tulang-tulang binatang akikah itu, walau kasarahu, jikalau ia memecahkannya, akan dia apa? Akan azab itu ya, lam yukrahu fil asahi, fi asahil wajhain, tidak dimakruhkan pada pendapat yang apa? Lebih benar dari dua jalan tadi. Wa yufarraqu 'alal fuqara'i wal masakin li ta'udal barakata. Perhatikan, dan di apa? Yufarraq, dibagi daging akikah itu dibagi kemana? Kepada orang fakir dan orang miskin. Li ta'udal barakah 'alal mauludi, untuk kembali barakah kepada siapa? 'Alal mauludi, anak yang dilahirkan. Kasih tuh binatang daging apa? Daging kurban itu apa? Akikah itu diberikan kepada siapa? Fuqara dan masakin, supaya nanti apa? Barokahnya kembali kepada anak yang dilahirkan tadi. Antum? Wa yustahabbu alla yatasaddaqu bihi nayyan, dan disunahkan jangan bersedekah. Ia bersedekah apa? Jangan ia bersedekah dengan binatang tadi nayyan, dalam keadaan apa? Mentah. Beda dengan korban. Kalau korban disunahkan apa? Mentah. Kalau daging akikah la yustahabbu, tidak disunahkan. Wa yustahabbu alla yatasaddaqu bihi nayyan, dan disunahkan jangan ia bersedekah dengan dagingnya tadi, dengan lahmnya itu nayyan, dalam keadaan apa? Mentah. Bal matbuhan, tetapi dimasak. Paham toh? Gimana caranya kalau akikah? Dimasak. Kalau udhiyah
mentah ini disunahkan. Alal sahih, menurut pendapat yang lebih sahih benar. Wa yustahabbu tabkhuhu bihulwin alal asahi, dan disunahkan juga apa? Tabkhuhu, memasaknya binatang akikah itu, daging akikah itu bihulwin, dengan yang manis-manis. Ya, biasanya ada manisnya. Ya, apa namanya tuh? Ragi manis, ya. Ya, ragi manis. Alal asahi, atas apa? Alal asahi, atas pendapat yang sahih, tafaulan, berharap di halawati akhlakil mauludi, dengan manisnya akhlak anak yang dilahirkan. Nanti kalau dikasih gula sedikit itu maksudnya lagi apa, kalau biasanya di Jawa itu kan agak-agak manis caranya. Nah, kalau kita untuk dapat barokah itu kasih sedikit bumbu yang manis. Untuk daging apa? Akikah. Entah. Ini berharap nanti kalau dikasih yang manis itu di daging waktu dimasak, ya daging khusus untuk akikah ini, nanti apa? Akhlak anak itu menjadi manis. Nah, gitu kata ulama Imam Al-Hisni bihalawati akhlaki al-maulud. Wakila, dan ada yang mengatakan yutbahu bihamidin, dimasak dengan yang sedikit kecut. Hamid kecut. Tahu apa kecut? Peris. Peris. Nah, jadi nanti gimana caranya daging akikah ini? Dagingnya dimasak, ambilkan daun romot, apa namanya? Daun bagi itu. Asam. Kan kecut itu. Kecut. Peris. Nah, itu tafaulah. Ini kata ulama. Ya, bukan dikarang-karang oleh manusia biasa, tapi ulama yang mata batinnya tinggi. Mereka juga memiliki dasar. Ya. Nah. Dan ada yang mengatakan, kata Imam Al-Hisni, yutbahu bihamidin, dimasak dengan yang sedikit kecut. Ya, taruhlah gulanya sedikit, ya, kemudian kasih daun asam, itu romot kalau bahasa kita ya. Nah, kasih dah, udah tabarukan tafaulan, supaya di anak kita nanti mendapatkan keberkahan, menjadi anak yang soleh-solehah. Qala Rafi'u fi majmu'is Saydalani, dan berkata Imam Rafi'i dalam kitab Majmu' As-Saydalani. Ya. Saydaliyah itu apa? Apa Saydaliyah? Saydaliyah itu apa? Apotik ya. Nah, ini ada kitab Imam Rafi'i dalam Majmu' As-Saydalani. Mana qalahu al-imamu anhu, apa yang dinukil, nukil tadi? Ya. Dipindah, diambil daripadanya oleh Imam Al-Hisni anhu, daripadanya, dari Majmu' As-Saydalani itu, idza tubikha, apabila dimasak daging itu, fala yattakhidhu alaihi da'watun, maka janganlah membawa akhadha itu mengambil ya. Akhadha mengambil. Fala yattakhidhu alaihi da'watun, jangan membawa atasnya undangan. Maksudnya jangan membawa orang yang diundang. Fala yattakhidhu alaihi da'watun, jangan dia panggil orang yang diundang. Yattakhidhun, ambil. Jangan mengambil atasnya orang yang diundang. Jangan memanggil. Fala yattakhidhu idza tubikha fala yattakhidhu alaihi da'watun balil afdalu an yab'asa bihi matbukhan. Tetapi yang lebih afdal, ia mengirim dengan daging itu matbukhan, dalam keadaan sudah dimasak. Ini kata Imam Rafi'i dalam Majmu' As-Saydalani. Mana qalahu al-imamu, apa yang diambil akan dia oleh Imam Al-Hisni anhu, daripadanya,
dari kitab Majmu' Sayyidalani yang diambil oleh Imam Al-Hisni, fala yattakhidhu alaihi da'watun balil afdalu ay yab'asa bihi matlukha. Jangan memanggil orang itu ya yang diundang itu, tetapi yang lebih afdal ia mengirim dengan daging itu dalam keadaan yang sudah dimasak ilal fuqara'i kepada orang-orang fakir. Tapi tetap standarisasinya bahwa daging akikah itu disunahkan sudah dimasak. Nassa alaihi Syafi'i radhiyallahu anhu, berpendapat atasnya oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, moga-moga meridai oleh Allah anhu daripada Imam Syafi'i. Falau da'ahum ilaihi fala ba'sa wallahu a'lam. Imam Syafi'i berpendapat seandainya falau da'ahum ilaihi fala ba'sa, maka jikalau ia diundang orang-orang fakir miskin itu, falau da'ahum ilaihi, maka jikalau diundang akan mereka, ilahi apa? Ilaihil mad'u, ilaihid da'i. Jikalau ia diundang, jikalau ia mengundang mereka kepadanya, fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Misalnya sekarang daging akikah, ya, perhatikan, daging akikah kita sudah masak, kita undang orang ke rumah kita kasih makan, lauknya daging akikah tadi, Imam Syafi'i mengatakan apa? Fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Far'un, ini cabangnya sekarang, tinggal beberapa kalimat biar selesai. Yustahabbu ayyah yustahabbu ayyahnukal mauludu hannaka yuhannik ayyuhannika hannaka yuhanniku. Yustahabbu ayyuhannikal mauludu bisyai'in hulwin. Disunahkan apa? Yuhannik, hannaka yuhanniku, mengunyah, mengemut dengan gigi geraham kita. Ayyuhannikal yustahabu ayyuhannika al-mauluda. Disunahkan ia mengunyah apa? Ayyuhannika, ia mengemut, mengunyah al-mauluda, anak yang dilahirkan itu, bisyai'in hulwin, dengan sesuatu yang manis. Li'annahu alaihi salatu wassalam, karena sungguhnya Nabi kita alaihi salatu wassalam karena yuhanniku al-aulad al-ansari, karena yuhanniku aulad al-ansari, ia mengemut, mengunyah untuk anak-anak kalangan Ansar. Siapa kalangan anak Ansar itu? Ada muhajirin Mekah ke Madinah. Kalau orang Madinah dikatakan Ansar. Karena yuhanniku aulad al-ansari, bitamri, dengan apa? Korma. Ini. Ambil. Nah, anak itu langsung kasih makan. Tabarukan, tafaulan, mendapatkan barokah. Nabi itu melakukan itu dengan korma. Siapa yang dikunyahkan itu? Anak-anak Ansor, orang-orang penduduk Madinah. Muhajirin, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang Ansor, penolong. Itu anak-anak Madinah. Nabi itu apa? Kunyah. Kasih siapa? Makan. Gitu ya, barokah. Wa yustahabu an yu'adzina di udhunihi, dan disunahkan juga apa? Azan pada telinganya. Pada telinga siapa? Al-maulud al-yumna. Wa yustahabu an yu'adzina fi udhunihi al-yumna. Kita disunahkan untuk azan pada telinganya yang karena. Wa yuqimu wa yuqima, maksud kepada an yu'adzina. Wa yuqima fil yusra, dan ia kamat iqamah pada telinga yang kiri. Jadi anak yang lahir itu apa?
disunahkan kita ambil tamar seperti apa yang pernah dilakukan Rasulullah, kurma yang manis, punya kasih anak itu. Atau ya yang manis-manis yang serupa, pisang, celup sedikit, kasihan. Madu itu ambilkan, ya, ambilkan ke anak itu, sunnah. Dan azan, kita azankan, ayu azbina fi udhunihil yumna, pada telinga yang kanan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya. Kamat, pada telinga yang kiri. Wa rawa dzalika 'ani sahabati radhiyallahu anhum, meriwayatkan yang demikian itu dari sahabat radhiyallahu anhum, moga-moga meridai Allah anhum daripada mereka. Wa qad adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya telah berazan oleh Rasulullah. Ini masuk pada apa? Fi'il apa? Adzana, fi'il madhi. Sesungguhnya, berarti Rasulullah benar-benar pernah melakukan itu. Apa? Rasulullah itu azan fi udhunil Husaini, pada telinganya Husain. Qad yang masuk di sini bukan pada litak fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' litaklil. Kalau ini qad tahqiq. Benar-benar Rasulullah melakukan itu. Kalau anak kita lahir, azankan di telinga kanan, kamat di telinga kiri. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW berazan pada telinganya Husain hina waladat Fatimah radhiyallahu anha, ketika Fatimah melahirkan Husain. Waladat Fatimah, melahirkan akan dia oleh Fatimah. Nah, kalau itu kan kita ngartikan secara letter nahunya. Waladat hina waladat Fatimah. Jadi waqad adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi udhunil Husaini hina waladathu Fatimah radhiyallahu anha. Rasulullah sesungguhnya sudah berazan pada telinganya Husain ketika Fatimah melahirkan. Begitu Husain dilahirkan oleh Sayyidah Fatimah, Rasulullah mengambil siapa? Husain. Husain itu cucu dari baginda Rasul. Lalu Husain diazankan oleh Rasulullah di telinga kanan, ditamatkan pada telinga kiri. Jadi itu azan. Ada kebakaran, azan. Ya, ada musibah, azan. Mau anak orang itu dimasukkan ke makbarah, azan. Bentuk. Rawahu al-Imam Muhammad wa Tirmidzi, dan meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, wa sahhahahu, dan menganggap hadis ini menjadi hadis yang sahih. Wa la'allahu al-hasan. Mudah-mudahan yang dimaksud ini adalah Hasan, katanya. Wa la'allahu al-hasan. Bukan Husain, tetapi ini yang dimaksud adalah Hasan. Wala'alla, dan ia menganggap ini adalah juga Hasan. Bukan Husain saja, tetapi Hasan juga. Wala'allahu al-hasanu, dan semoga juga yang diazankan itu adalah Hasan. Hasan dan Husain adalah cucu baginda Rasul Muhammad SAW yang meninggal di mana? Di Karbala. Ya, cucunya Rasulullah ada yang meninggal di Karbala, di Potong. Nah, Husain itu bapaknya ini, ya. Ya, siapa? Nah, Salman kan bapaknya namanya Husain, almarhum Husain. Ya, semoga beliau, bapaknya dan ibunya yang sudah meninggal, dan kalian sudah meninggal ibunya, bapaknya juga, semoga Allah luaskan kuburnya, diampuni seluruh dosanya, dan hari ini bisa melihat kalian yang sedang menuntut ilmu. Amin. Dan ibu bapak kalian masih sehat, semoga diberikan umur panjang. Itu maksudnya hadis ini, ya. Rasulullah azan untuk Husain ketika dilahirkan oleh Fatimah. Wala'allahu al-hasanu, dan
semoga juga Hasan juga diazankan. Semoga juga kata di dalam redaksi ini wala'allahu al-Hasan, dan juga mudah-mudahan juga Hasan juga diazankan oleh Rasulullah. Wa adzana fil yumna wa qama fil yusra. Dia azan pada apa? Telinga kanan dan telinga kiri. Wala'allahu al-Hasanu, mudah-mudahan juga Hasan yang diazankan. Wa adzana fil yumna wa qama fil yusra. Ia azan, Rasulullah azan pada telinga kanan, dan Rasulullah juga bukan. Ini awal kalimat ini. Kalau yang tadi apa? Husain yang diazankan Rasulullah. Tapi Imam Ahmad dan Tirmizi ya juga mengatakan mudah-mudahan juga yang diazankan itu Hasan. Sudah. Terakhir dari pembahasan ini, wa adzana fil yumna wa qama fil yusra. Siapa? Umar bin Abdul Aziz fi auladihi. Dan berazan juga pada telinga kanan dan qamat pada telinga kiri. Siapa? Umar bin Abdul Aziz fi auladihi, pada anak-anaknya. Perhatikan, Umar bin Abdul Aziz juga mengazankan seluruh anak-anaknya di telinga kanan dan mengkamatkan pada telinga kiri. Umar bin Abdul Aziz khalifah. Bukan ya, dia apa? Gubernur. Umar bin Abdul Aziz. Kalau Umar bin Khattab dia khalifah. Rawahu Ibnu Manzur anhu wa fil bahri wal ibanah. Meriwayatkan akan dia oleh Ibnu Manzur. Wa fil bahri wal ibanati, dan dalam kitab Bahrul Muhit ya, dan kitab Ibanah. Dalam kitab Ibanah disebutkan apa? Dalam kitab Bahrul Muhit dan kitab Ibanah, wa yustahabbu ay yaqra'a fi uzunihi, dan disunahkan ia membaca pada apa? Pada telinga anak itu al-maulud. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Coba lihat Al-An'am ayat 36, coba lihat. Ini kisah siapa? Siti Maryam. Ya. Wa inni u'idzuha, dan sesungguhnya aku berlindung untuknya. Wa inni u'idzuha, dan sesungguhnya aku meminta perlindungan untuk Maryam bika, dengan kepada engkau ya Allah, wa dzurriyyataha, dan keturunannya Maryam, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Setelah kita azan telinga kanan dan telinga kiri, maka kita baca apa doa? Wa inni, kita bacakan di telinga anak itu apa? Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, supaya anak kita ya terhindar dari godaan syaitan. Apa hikmahnya? Man wulida lahu mauludun, siapa saja yang dilahirkan baginya, bagi man mauludun, anak yang dilahirkan, maksudnya siapa? Siapa saja yang diberikan anak. Fa'adzana, maka ia azan fi udhunihil yumna, pada telinga kanannya, wa qama fi udhunihil yusra, dan dia kamar pada telinga kirinya, lam tadurrahu ummus sibyani, tidak memberikan mudarat akan dia oleh ummus sibyan. Siapa ummus sibyan? Jin yang mengganggu anak-anak. Siapa ummus sibyan? Jin yang mengganggu anak-anak. Jadi kalau anak sudah diazankan di telinga kanan, dikamatkan di telinga kiri, ya, kemudian dibacakan lagi dengan doa ini di telinga kanannya, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, maka insyaallah anak ini tidak diganggu oleh ummus sibyan. Jadi kalau yang ganggu anak-anak itu adalah jin perempuan, namanya ummus sibyan. Apa arti ummus sibyan? Ibunya anak-anak. Ini kalau sudah diazanin tuh anak, insyaallah dijauhkan dari gangguan jin. Ya, apa dibilang itu di Al-An'am 36? Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Al-Imran. Itu ya. Nanti dicek ya di Al-Imran ya.
Ali Imran ayat 36. Gitu ya. Wahya tabi'atu minal jinni, yang mengikuti dari bangsa jin itu ya. Wahya tabi'atu yang mengikuti minal jinni dari bangsa jin. Oke lah, maradun ya'khudhuhum fis siwari. Penyakit, ada yang mengatakan orang atau anak yang diazankan dan diiqamahkan tadi dan dibacakan doa tadi, dia akan apa? Bisa terselamat dari penyakit. Lam tadurruhu. Ya, gitu ya. Nanti dicek apa dia bilang di situ. Ini wada'tuha unsa. Coba sih. Berapa? 36 ya. Falamma manakala wada'atha. Ia melahirkan, ya. Siapa yang melahirkan? Maryam. Qalat, dia berkata, Rabbi inni wada'tuha unsa. Tuhanku, sungguh aku telah melahirkan anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah lebih mengetahui terhadap apa yang ia lahirkan. Walaysa dzakaru kal unsa, dan tidaklah laki-laki seperti perempuan. Wa inni sammaituha Maryam, dan sungguhnya aku menamakan dia Maryam. Ini kisah Maryam ya. Dia dinamakan Maryam. Siapa yang lahirkan Maryam? Hah? Wa inni u'idzuha bika, dan sungguhnya aku meminta perlindungan untuk Maryam kepada Engkau ya Allah, wa zurriyataha, dan keturunannya, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Jadi ini ketika Maryam dilahirkan. Itu ya, bacakan di telinganya ya, anak ketika diazankan. Setelah diazankan dan diiqamahkan, langsung wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah masuk waktu asar, kita berdoa. Mudah-mudahan bisa dipahami ya masalah akikah pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat والأموات. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amin ya rabbal alamin. Dan ba'da asar murojaah sebentar, baru istirahat, ba'da maghrib, sholat maghrib berjamaah, ba'da maghrib istirahat sebentar. Nanti jam 9 sampai jam 11, 12 ujian syafahi kitabnya untuk Fathul Qorib dan kitab usul fiqh mabadi awaliyah. Siap semuanya? Ya. Siap siapa enggak? Siap. Ya. Kemudian yang tidak ngikut Fathul Qorib mabadi istirahat. Bisa diganti dengan murojaah, ulang hafalannya sebelum libur. Begitu juga pas libur di rumah nanti tetap diulang hafalannya. Demikian. Mohon maaf bila aku tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.